Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nima Santi, NIM I0002000094 kelas 7 BAF AI. Di sini saya akan memberikan sedikit kultum. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa jagat semesta alam ini. Dialah yang menganugerahkan kepada kita umat manusia berbagai macam kenikmatannya. Sholawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat-sahabat, serta kita termasuk orang-orang yang beriman kepadanya sampai akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya untuk memulai berbicara dengan tema keutamaan tauhid dalam Islam itu sendiri. Tauhidullah Jalla wa'ala adalah pondasi segala macam amal. Maka dari itu, kewajiban kita untuk betul-betul memperhatikan tauhid dibandingkan seluruh permasalahan-permasalahan agama yang lain. Mempelajari tauhid bukan hanya sebatas teori, tetapi harus dipraktekkan. Rasulullah beserta para nabi dan rasul berdakwah tak pernah berhenti untuk menjelaskan tauhid dari awal sampai akhir dakwah. Berbicara tentang masalah tauhid, maka kita berbicara agama secara keseluruhan. Kata Ibnu Qayyim bahwa secara keseluruhan Al-Quran adalah tauhid. Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang surga dan neraka, yang berarti balasan untuk orang yang mentauhidkan Allah dan balasan juga bagi mereka yang tidak mentauhidkan Allah. Tentang hukum syariat, sholat, zakat, puasa, dan haji, maka berbicara tentang konsekuensi tauhid tentang kisah para nabi terdahulu, bagaimana dakwah para nabi terhadap tauhid. Beberapa kedudukan atau keutamaan tauhid, yaitu tujuan Allah menciptakan manusia dan jin, hak Allah yang harus ditunaikan setiap hambanya, pondasi dan landasan utama ajaran Islam, ajaran pertama antara cabang-cabang keimanan. Tauhid kita anggap jangan permasalahan sempit, tapi sangat luas sekali. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus Allah untuk mengajarkan Islam kepada umat manusia. Prinsip pertama dalam ajaran Islam adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan yang wajib serta berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini kita kenal dengan nama tauhid. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy adalah penyembah patung dan berhala. Mereka meyakini bahwa patung dan berhala adalah perantara yang dapat menghubungkan mereka dengan Allah. Hal ini direkam oleh ayat suci Al-Quran surat Az-Zumar ayat 3 yang berbunyi, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Islam mengajarkan bahwa keyakinan seperti itu adalah batil. Manusia diperintahkan untuk menyembah Allah tanpa perantara serta tidak mempersekutukannya dengan apapun atau siapapun itu. Meyakini adanya tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik. Sedangkan syirik adalah dosa besar yang tidak akan memperoleh ampunannya. Hadirin yang berbahagia, ketika sebagian kecil orang-orang Quraisy tersebut menerima Islam dan meyakini ketauhidan Allah, terjadilah perubahan yang sangat signifikan dan prinsip dalam kehidupan mereka. Mereka yang pertama kali memeluk Islam kemudian dikenal sebagai as-sabiqunal awalun. Mereka sanggup berhadapan dengan resiko apapun dengan keyakinan tauhid tertanam kuat di hati mereka. Tentu kita mengenal seorang sahabat, yaitu Bilal bin Rabah. Ia kuat menahan intimidasi dan sisaan orang-orang Quraisy. Ia dipaksa untuk melepaskan keyakinan bahwa Allah adalah Esa. Ia dijemur di bawah terik matahari gurun yang panas membara, ditindih dengan batu yang besar serta dipukul dengan cambuk. Namun yang terdengar dari mulutnya adalah kata-kata suci yang menunjukkan kekuatan akidah tauhid. Ahad, ahad, ahad. Subhanallah. Dampak dari akidah tauhid itu telah mengangkatnya menjadi manusia mulia di sisi Allah.
Tauhid adalah akar Islam. Tanpa tauhid, maka pengakuan kita sebagai muslim dan mukmin tidak bernilai apapun. Oleh karena itu, kita harus menjaga ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui ketauhidan Allah bukan hanya dengan kata-kata, tetapi harus disertai dengan keyakinan dalam hati serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tidak berbohong, takabur, sombong. Meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah berarti meyakini sepenuh bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Hanya Dia yang wajib dan berhak disembah. Dialah yang berhak untuk mengatur seluruh kehidupan manusia, serta manusia ciptaannya yang lain dengan undang-undang hukum Allah, bukan dengan hukum buatan manusia. Keyakinan tauhid ini harus tertanam dalam hati setiap orang yang mengaku muslim. Dengan bertauhid, maka mereka akan ridho dan rela diatur dengan aturan Allah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dengan bertauhid, maka segala macam ideologisme pemikiran manusia semata bertentangan dengan undang-undang hukum Allah akan ditolak. Dengan bertauhid, maka yang ada hanyalah kehidupan Islami, karena ajaran Islam diterapkan tidak sebatas pada ritual ibadah, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan, seperti tidak merasa hebat, mensyukuri segala pemberian Allah seperti bernafas, anggota tubuh, makan, dan lainnya. Yakin bahwa hanya Allah yang mampu membolak-balikan hati manusia, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Demikianlah apa yang saya sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.